Oke, sekarang kita akan lanjut ke ringkasan dan analisis data. Pertama, kita ingin tahu struktur dan atribut dari setiap data yang kita import atau kita yang sudah miliki, kita buat sendiri seperti df1 tadi, x1, x2, x3. Lalu kita lihat sekarang ada string dan attributes, di mana di dalamnya harus ada df. Df ini merujuk pada data frame, artinya bukan sebuah vektor. Ya, kita harus punya sebuah data frame, artinya kita bisa klik struktur data 1. Ya, kita lihat di sini bahwa T merupakan numerik 1 sampai 48, itu artinya observasinya. Lalu date di sini POSIX-CT itu untuk penanggalan, itu format penanggalan, format khusus yang ada di R. Lalu yang lainnya day of cold itu numerik, day of week karakter, bread cell karakter, dan lain sebagainya. Chips, juices, soda, atau soda numerik karakter. Oke, sekarang kita mau coba attributes, ya, attributes data 1. Oke, sekarang attributes artinya kita nama ada apa saja, nama variabel yang ada di data frame kita di data 1. Berarti di sini ada nama variabelnya T, date, day code, day of week, bread sold, bread sandwich, dan lain sebagainya. Oke, row names ini artinya 1 sampai 48. Oke. Dan kelasnya, kelas dari DF dari data 1 ini. Oke. Kita lihat di sini. Coba kita bisa juga menggunakan head. Ini digunakan untuk melihat 6 data pertama, 6 baris pertama, ya. 6 baris pertama, kita bisa lihat bahwa ada baris 1, 2, 3, 4, 6, dan semuanya terlihat. Oke, semua terlihat. Oke, kita bisa coba pakai data, tadi data 2 itu yang mana ya? Data 2, oke, ini terlalu, mungkin pakai data 3 ya, karena lebih terlihat banyak variasinya. Oke, jadi kita coba pakai data 3. String data 3. Oke, integer, logic, numerik. Oke. Lalu ada lagi tadi attributes data 3. Oke, kita bisa lihat di sini names, ada X, ini sebenarnya angka, guess, itu number itunya ya, nama, ini memastikan sebenarnya kita sudah cukup menggunakan string karena sudah ada nama variabel ya. Oke, kita lanjut ke tadi lihat sudah caranya. Sekarang summary dari DF dari data 3 ini terlihat seperti ini. Ini melihat min, median, minimum, median, min, dan maksimum. Di sini juga sudah terlihat ada first quartile ya, kuartil pertama, kuartil ketiga juga sudah ada. Lalu di sini kita lihat breakfast ya. Ini modenya logical. Oke. Kita lihat bahwa di data 3 itu ada 124.770 observasi. Maka kita lihat yang true itu ada 75.346, yang false atau yang tidak menyediakan breakfast itu ada 49.424. Ini prevent selection juga seharusnya bisa kita ganti ke true atau false dengan metode transformasi. Room size ini numerik ya, minimum yang ada itu 10, maksimum 300.
Dimana kita lihat bisa mediannya 22, minnya 25,33. Oke, sekarang kita lihat unique. Oke, unique. Kenapa di sini ada dolar? Ini adalah cara satu tadi. Kita mungkin tadi pakai attach. Kalau pakai attach, tadi kan kita sudah mengattach DF1 ya. DF1. Oke, kita udah punya ini. Sekarang, kalau kita unique, sekarang unique X1 itu 3456. Artinya ini adalah angka-angka unik yang ada di sini. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, sekarang kalau dari dataset ini, data 3 misalkan, kita lihat bahwa room size kita mau melihat ada berapa angka unik sih di tadi apa namanya, room size ya. Itu caranya data 3. Lalu kita dolar ini digunakan untuk merujuk ke salah satu variabel. Nanti kalau pakai RStudio sudah langsung terlihat, kita bisa klik misalkan room size, atau bisa diketik manual dolar terus room underscore size. Lalu kita lihat ya, di sini kita lihat bahwa ada berapa, banyak ya, 160 lebih 160 lebih sekarang kita lihat ini data 3 room size. Oke, ada 167 angka unik ya, artinya ada room size yang unik. Ya. Fungsi length ini digunakan untuk menghitung banyaknya ini ya, menghitung banyaknya sebuah angka atau apapun. Tapi karena ini kan unik, kita sudah punya yang unik, artinya tidak ada yang sama, maksudnya tidak ada yang tergandakan ya. Dan ini bisa kita lihat berapa banyak yang sudah di situ. Kita lanjut sort. Oke, sort. Kita ingin melihat tadi data 3 room size. Kita mau sort tadi secara default decreasing sama dengan false. Oke. Kalau kita enter, nanti akan mengesort sendiri ya, dari akar kecil 10 10 10 sampai besar sampai ke bawah. Itu akan menjadi apa namanya, membesar ya, artinya berdasarkan yang besar. Oke. Nah, sekarang kita punya fungsi agregat ya. Agregat ini digunakan untuk apa ya, menghitung apa ya, ya, membuat apa ya, semacam tabulasi. Kita bisa lihat di sini bukan apa ya, ya tabulasi tapi berdasarkan apa contohnya. Ya, jadi misalkan di data 3 kita itu punya maksimum okupansi ya, lalu ada on-site rate. Oke. Kita bisa menggunakan agregat. Oke. Itu misalkan begini. Tadi kita mau antara apa sama apa? Oke, on-site rate sama maksimum okupansi. Maksimum okupansi ya, tilde oke, sorry. Harusnya on-site rate maksimum
occupancy data 3 ya. Objektifnya adalah min. Oke. Agregat ini digunakan untuk melihat mengelompokkan ya. Jadi kita ingin melihat setiap ini seperti apa ya. Kita lihat di sini maksimum okupansi yang satu ya, ini min rata-ratanya itu sekitar 113,045 dolar. Oke. Nah, yang kamar dengan maksimum dua orang itu rata-ratanya 135,131 dolar dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini makin meningkat. Oke. Nah, inilah gunanya agregat. Objektif, kita lihat di sini objektif. Ini kita bisa apapun ya, bisa min, bisa apapun ya. Pertambahan pun bisa, penjumlahan ya, min, median. Kita bisa klik juga median. Oke, ya. Jadi kita bisa lihat punya median untuk setiap maksimum okupansi ya. Di sini artinya median dari kamar yang maksimum orangnya 1 orang itu 105,59 dolar ya, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini ya, lebih rendah mediannya. Oke, di sini juga ada perbedaan. Oke, baik. Kita hapus. Oke. Sekarang kita punya juga namanya EXP data, EXP data. Oke. EXP. Oke, kita harus coba ini dulu ya, call apa namanya, call si ini, call apa paketnya ya. Kita ini fungsinya export data, tapi kita harus lihat paketnya. Oke, sekarang kita harus memanggil smart EDA. Oke, kita harus bagi yang belum silakan diinstal. Ini menggunakan package smart EDA. Kita bisa klik XP data DF. Ini kita bisa pilih 1 atau 2 ya. Tipe 1. Oke. Tadi data 3. Tipenya 1. Kita lihat. Tipe 1 seperti ini. Kita bisa melihat explore, ini artinya exploring data. Sample size itu ada 124.770. Ada 10 kolom. Number of factor variable, logical, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat di sini bahwa percentage of variables having complete cases 100%. Artinya, di data kita tidak ada missing values. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada observasinya untuk semuanya ya. Kalau misal ini untuk ini ya, percent of variables having complete cases. Artinya apa? Percent of variables, kita punya 10 variabel. Setiap variabel itu punya observasinya lengkap ya, tidak ada missing value. Lalu sekarang kita bisa klik coba jadi 2. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini untuk melihat per variabel. X itu merupakan integer, sampel n-nya itu 12, 1, 2, 4, 7, 70. Jika ada missing count, maka di sini nantinya akan tertulis ya berapa itunya, berapa missing value-nya, berapa yang kosong, tidak ada datanya. Lalu di sini ada number of distinct values. Intinya seperti tadi, unique, seperti function unique
kita lihat di sini ada satu angka unik, 195 angka unik, tapi ini nggak mungkin ya. Data 3 itu seperti apa? Guess, oh oke, satu guess ya, karena hanya ada satu guess ya. Satu guess. Dan di sini shower hanya ada ya atau tidak ya, bathtub juga ya atau tidak. Oke, begitu itulah penggunaan dari XP data ya, tipe 1, tipe 2. Ya, kita bisa lihat untuk melihat datanya seperti apa. Lalu kita lihat sebentar. Oke, sekarang kita punya EXP num start ya. Kita hanya butuh datanya, data 3, kita klik. Ini juga kita bisa lihat ya, ya ini mean sum, dan ini bisa lihat di distribusinya, skewness dan kurtosisnya. Ada standard deviation juga, mean, median, max, ini minimum. Oke. Ini untuk melihat ininya, datanya. Oke, kita tutup. Ya, oke. Sekarang kita ingin mentabulasi. Ya, ini caranya mentabulasi. Artinya banyaknya data misalkan. Tadi kita bisa lihat text steps. Formulanya ini cukup unik karena kita harus menggunakan tilde di depan. Lalu misalkan tadi on-site rate ya ditambah max occupancy ya, sebagai contoh data 3. Oke. Oke, mungkin kebalik ya, harusnya ini di sini. Oke. Jadi lebih banyak ya ininya hasilnya. Oke. Tadi bedanya dengan yang sebelumnya. Oke, kita ini melihatnya dari sisi ini ya, on-site maksimum okupansi. Oke. 1, 2, 3, 12 ya, on-site rate. Nah, ini harusnya hanya digunakan untuk pakai yang ini ya, sesama kategorikal. Kita coba dulu karena ini yang kategorikal. Oke, breakfast dan maksimum okupansi ya. Kita jangan pakai ini. Ya, kita coba pakai breakfast dan okupansi. Oke. Oke. Nah, di sini atau kita bisa mengubah juga agar tampilannya apa ini aja. Oke, kita lihat di sini yang maksimum okupansinya 1 itu ada 38.268 yang ada breakfast. Ya, yang lain juga begitu. Maksimum okupansinya 8, 9, 10 ya, ini false and true, artinya 17 observasi ada breakfast, 56-nya tidak ada ya. Itu untuk yang maksimum okupansinya 8 ya. Kita harus tahu kalau X-Tabs itu untuk mentabulasi banyaknya ini antar ini, sehingga pastikan pakai yang kategori. Oke. Oke, sekarang core. Oke, core. Install the packages ggpubr. Oke, ggpubr. Pastikan sudah ada juga ggpub. Oh. Oke, kita install.
Sebenarnya tidak perlu. Oke, tapi ini banyak sekali ya. Quantrack, matrix stats, polinom, R statistics, dan lain sebagainya. Core plot. Kita akan mencoba dari core. Core di sini artinya korelasi. Kita punya dua. Oke. Kita punya dua, X, Y, method. Kita bisa pilih. Oke, kita sudah. Kita bisa klik library, gpub R. Oke. Oke. Kita sekarang ingin menggunakan fungsi korelasi. Di sini. Oke. Kita klik core. Core ada X, ada Y. Jika misalkan kita ingin melihat room size, ya korelasi room size dengan on-site rate. Oke. Korelasi room size dengan Oke, karena kita tidak menggunakan attach, ya kita harus data 3 dolar. Oke. On-site rate, koma, data 3 dolar. Tadi room size, ya, room size. Method. Oke. Method ini secara default itu Pearson, ya. Jadi kalau enggak itu kita diamin saja. Ini artinya Pearson correlation. Oke. Saat ini kita langsung kita coba sekarang yang paired. Kalau yang tadi core itu hanya korelasi, tapi kalau ini paired samples, artinya before and after. Ya kita coba misalkan, oke, tidak ada contoh kasusnya ya. Mungkin kita bisa coba sendiri. Ya misalkan berat badan seseorang sebelum dan sesudah. X ini sebelum, yaitu sesudah ya. Oke, contohnya seperti ini. Kita punya 12 angka. Lalu kita buat afternya. Oke, afternya misalkan setelah dikasih treatment. Oke, ya. Contohnya seperti ini. Maka karena ini paired, kita bisa klik core.test X, Y, Pearson, ya. Kita bisa lihat bahwa Pearson's product moment correlation T 0,54, DF 10, p-value-nya sekian, ya. Alternative hypothesis itu true correlation is not equal to 0. Oke, kita lihat di sini kita punya 95% confidence interval itu dari 0,95 sampai 0,99. Artinya kita berada di intervalnya. Artinya kita bisa reject null hypothesis. Oke. Sampai sini semoga jelas.